pada saat kami amdal hanya ada status 2, KBK dan KBNK. KBNK yang lebih populernya adalah APL. Jadi belum ada informasi yang mengatakan itu HPL Trust. Prinsipnya adalah kami jika memang aturannya itu bisa dilakukan penugasan, maka tentunya kami akan melakukan penugasan. Jadi peta yang ditembuskan kami itu kami protes, dan alhamdulillah peta itu tidak benar. Dan saya robek di situ Pak, saya mohon maaf. Karena kampung induk masuk dalam HPL. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka untuk rapat koordinasi terkait rencana penambangan yang dilakukan oleh perusahaan PT Energi Persada Nusantara. Karena ada tahapan-tahapan nantinya di situ terkait dengan apakah itu ganti rugi, apakah kompensasi sebelum melakukan penambangan. Tahapan-tahapan itu harus berjalan dengan baik, benar-benar dikoordinasikan dengan baik. Nah, harapan kami di rapat koordinasi ini kita bisa mencapai titik temu atau titik terang, sehingga langkah apa yang harus kita kerjakan ke depan selalu kita komunikasikan. Jadi manajemen komunikasi tetap harus berlanjut. Kemudian nanti langkah-langkahnya apa yang kita langkahkan, apakah akan inventarisasi lahan di sana ataukah nanti kita minta bantu dari asisten 1 dalam rangka untuk penyelesaian ini, ataukah gimana nanti hasil di rapat koordinasi ini. Jadi PT EPN ini sudah ada dari tahun 2011 itu sudah melakukan kegiatan eksplorasi bertahap. Terus di tahun 2017 itu sudah melakukan sudah mengantongi izin kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. 2017 juga kita sudah mendapatkan UOP, izin usaha produksi pertambangan. Segera saya sampaikan, adapun beberapa kegiatan yang telah kita lalui sebelumnya, PT EPN sudah melakukan koordinasi ke pemerintah setempat dan sudah menyurati beberapa instansi yang kita lakukan, dan PT EPN kemarin sempat koordinasi ingin melakukan kegiatan SPH, surat pelepasan hak untuk kepemilikan lahan. Sudah melakukan pengukuran di lapangan, lebih kurang kita kemarin 2 bulan, hampir 2 bulan, itu bersama pihak kecamatan mengutus tim pengukur. Kita juga sudah memasuki surat ke izin kepala kampung untuk melakukan inventarisasi lahan. Dari inventarisasi lahan tersebut kita melakukan pengukuran, pengumuman di lapangan sampai selesainya pengukuran. Energi Persada Nusantara itu mempunyai luas sebanyak 4.973 hektar, bertepatan di Desa Suaran dan Desa Sukantenang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Roh, Provinsi Kalimantan Timur. Izin yang kami sudah dapatkan
Pertama adalah surat keputusan Bupati Berau, Tapi yang mau dia ini yaitu 2002 tentang persetujuan yang sisanya itu IUP nggak ada eksplorasi isinya katanya. nomor 295 tahun 2010. Kemudian Yang sisanya itu berikutnya adalah KPK sertifikat nggak ada isinya. CNC, Pak. Yang suara itu. Incorporate di Print and Print nomor 78 garis miring BD garis miring 03 garis miring tahun 2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Perdagangan. Kemudian izin berikutnya adalah studi kelayakan dari Istanbul Kalimantan Timur nomor 51.23 garis miring 5079 garis miring I garis datar Minerba tanggal 12 September 2017. Kemudian dokumen AMDAL, RKL dan RPL sudah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 Agustus 2017. Kemudian kita mendapat juga surat keputusan Bupati Berau mengenai izin lingkungan hidup. Ini yang paling penting, izin lingkungan hidup nomor 482 tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017. Nah, kemudian yang terakhir kita mendapatkan izin usaha operasi produksi. Itu tertuang di keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Provinsi Kalimantan Timur nomor 503 garis miring 2063 garis miring IUP garis data OP garis miring DTMPTSP garis miring 11 garis miring 2017 tertanggal 16 November 2017 tentang peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Energi Persada Nusantara. Di dalam IUP kita secara garis besar itu terbagi dua kelompok, yaitu KBK yang berada di sebelah timur, sebelah barat misalnya. Kemudian yang sebelah timur adalah APL. Nah, pada saat kami AMDAL hanya ada status dua, KBK dan KBNK. KBNK yang lebih populernya adalah APL. Jadi belum ada informasi yang mengatakan itu HPL Trans. Pada saat kami sedang AMDAL sampai pengesahan pun tidak ada informasi masalah HPL Trans. Kemarin ini PT EPN sudah melakukan koordinasi sampai dengan musyawarah untuk masalah ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan di dalam IUP ini, Pak, itu terdapat lebih kurang 3 kelompok dengan kepemilikan ada sekitar 600 SKT, Pak, di dalam. Awalnya dari negosiasi harga sampai menentukan titik harga. Nah, pada saat PT EPN ingin melakukan pembebasan lahan atau ganti rugi lahan tersebut, keluarlah SK Transmigrasi tahun 99. Nanti bisa ditunjukkan dalam slide presentasi kita tahun 99. Nah, di situ kita koordinasi, izin Pak Camat, kita koordinasi kemarin sama Pak Camat. Dari Pak Camat bersurat ke Bupati, ke pihak Pemda. Pihak Pemda membentuk tim di mana di situ sama Biro Hukum, Asisten 1, hasil telaah dari Biro Asisten Hukum dan pihak Pemda. Yang pertama itu titik poinnya, apakah benar ini APL, KBK tadi atau transmigrasi. Nah, dari situ nanti saya mohon koreksi Pak Camat, Pak Sukma. Dari hasil itu keluarlah surat Pak Camat yang mengatakan kawasan ini adalah HPL. Tidak bisa dilakukan peningkatan, Pak, ya? Tidak bisa dilakukan peningkatan ke SPH. Dasar dengan ini dan surat dari pertanahan, kalau nggak salah saya itu nanti mohon koreksi. Surat dari pertanahan itu mengatakan kawasan HPL di lokasi yang ingin kita lakukan pembebasan lahan, Pak. Nah, pada saat itu PT EPN coba melakukan
melakukan koordinasi juga yang memiliki HPL, yaitu Kementerian Pusat Transmigrasi. Ya mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan cross check ulang koordinat karena salah satu permintaan dari transmigrasi. Di dalam JUP kita itu terdapat 2.500 kawasan transmigrasi. Kita ingin pastikan lahan yang akan kita bebaskannya apakah bisa ditingkatkan menjadi SPH atau tidak, supaya tidak salah dalam penerapan pembebasan. Akhirnya berdasarkan informasi, berdasarkan surat juga dan masukan juga dari kepala kampung bahwa lahan tersebut masuk APL segala macam. Camat kemudian melalui Pak Camat Haji Gifsini menyampaikan bersurat kepada Bupati untuk meminta arahan apakah proses SPH ini bisa dilakukan atau tidak. Kemudian memang kami tidak terlibat langsung dalam proses rapat di tingkatan aparatur pemerintahan tingkat 2 karena itu kewenangannya di pemerintahan setempat. Kemudian dibuat suatu rapat yang dipimpin oleh asisten 1, melibatkan bagian hukum, melibatkan dinas pertanahan, melibatkan badan pertanahan Kabupaten Berau, melibatkan dinas transmigrasi, melibatkan kecamatan. Kemudian di situ disimpulkan yang terusannya disampaikan kepada kami bahwa lahan tersebut apabila memang itu di luar APL, maka perusahaan wajib melakukan pembebasan berdasarkan SKT yang dimiliki. Kemudian apabila lahan tersebut masuk dalam kawasan APL, maka proses pembebasan tidak bisa dilakukan. Akhirnya kami mendapatkan surat dari Pak Camat yang menyampaikan bahwa berdasarkan kajian, berdasarkan surat dari Badan Pertanahan, karena masuk ke kawasan APL, maka proses SPH tersebut tidak bisa dilakukan. Dari situ kami coba itu tetap bisa mengayomi, tetap bisa untuk membangun komunikasi yang baik dengan para penggarap. Karena harapan mereka yang selama ini bisa proses SPH, ternyata pada saat kami sudah persiapan jauh-jauh hari, mulai dari inventaris, mulai dari pengukuran sampai dengan kegiatan lapangan, ternyata pada saat ujungnya kita ingin melakukan pembebasan ternyata tidak bisa dilakukan. Kami coba komunikasi dengan para pengurus, mewakili para penggarap, kita sampaikan bahwa perusahaan tentunya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para penggarap. Cuman kami juga ingin menetapkan pada proses yang benar, jangan sampai nanti kita salah. Jangan sampai kita nanti pembebasan ternyata proses tersebut tidak bisa dilakukan, artinya tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab para pengurus itu. Kasihan juga mereka. Akhirnya di situ kami berdiskusi, negosiasi segala macam. Perusahaan akan memberikan yang namanya tali asih atau kompensasi kepada para penggarap. Yang kemudian berdasarkan kesepakatan pembahasan berkali-kali dengan mereka, disepakatilah perusahaan memberikan kompensasi dengan nilai yang sudah disepakati dengan pengurus. Kemudian kita serahkan kepada pengurus untuk mendistribusikan, membagikan kepada seluruh anggota. Selain itu juga kami masih juga memberikan yang namanya bahasanya mungkin kompensasi atau royalty fee kepada para penggarap yang manfaatnya bisa digunakan. Nah, itu pun sudah kami lakukan dalam bentuk perjanjian yang sudah disepakati antara perusahaan dengan para pengurus. Sehingga kami berharap penguruslah bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada seluruh anggota dan mendistribusikan apa yang sudah kami berikan. Akhirnya dari situ pengurus sudah melakukan kegiatan tersebut. Dari tali asih yang kami sudah berikan, mereka sudah mendistribusikan hampir ke sebagian besar anggota. Kurang lebih dari informasi yang data yang kami terima dari pengurus, itu hampir 500 para penggarap sudah menerima tali asih. Berdasarkan dari bukti dokumentasi, berdasarkan dari bukti tanda penerimaan tali asih, juga berdasarkan dari surat pernyataan dan dukungan. Karena kami ingin meminta juga dalam rangka kegiatan kami, setiap pihak yang sudah menerima tali asih juga memberikan dukungan dan pernyataan. Sehingga kedepannya kita hubungan kita berjalan baik. Karena kita masih ada kelanjutan dalam bentuk nantinya adanya royalti yang kami berikan. Itu sebagai dasar pegangan kepada para penggarap, pada masyarakat juga untuk menjadi dasar bahwa masih ada yang kami berikan. Itu bisa ditagih kepada kami. Nah, ada juga permasalahan sedikit yang perlu kami sampaikan bahwa masih ada beberapa dari penggarap memang yang belum mau bersedia menerima tali asih. Berdasarkan informasi dan komunikasi, mereka ingin tetap bertahan bahwa lahan yang mereka miliki itu harus dibebaskan dalam bentuk pembebasan lahan. Sekali lagi, kami ingin menempatkan pada sesuatu pada tempatnya supaya tidak salah. Artinya nanti mungkin dari bapak-bapak di sini yang hadir semua bisa memberikan masukan kepada kami, juga memberikan arahan proses apa yang harus kami lakukan. Karena memang prinsipnya adalah kami jika memang aturannya itu bisa dilakukan pembebasan, maka tentunya kami akan melakukan pembebasan.
Tapi jika tentunya aturan tersebut tidak memungkinkan pembebasan, bagaimana kami mengakomodir yang baik, tapi tentunya tidak menyalahi dari aturan yang memang bisa dilakukan. Dalam forum pagi ini kami berharap dari kami PT Energi Indonesia Nusantara mohon dukungan, mohon kegiatan agar supaya kegiatan investasi yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sukan dan lebih luasnya adalah Kabupaten Berau, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar, pihak-pihak kita bisa menerima dengan senang. Program-program kewajiban yang perlu kami lakukan dalam bentuk PPN maupun yang lain-lain bisa kita segera laksanakan. Perlakuan daripada HPL ini ada referensi, Pak. Saya baru-baru ini ada tugas ke Samarinda, ketemu di Kanwil Provinsi Pertanahan, BPN Kanwil. Masalah ini yang saya tanyakan. Ada referensi, jadi kalau misalnya EPN itu pengennya menggunakan lahan tersebut, harus ada pinjam pakai semacam KBK. Dan di Kutai Barat itu ada sudah. Nah, jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami. Jadi mungkin betul saja dari perusahaan bermohon ke Transmigrasi Pusat untuk penggunaan lahan yang dimaksud. Nah, jadi kalau kami untuk mengeluarkan pelepasan, ya mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan karena itu melanggar aturan, karena di sana kami menganggap di situ ada haknya orang lain, terutama transmigrasi. Nah, nanti transmigrasi mau dipinjam pakaikan dengan itu lain lagi urusannya, ya kan? Nah, jadi prosesnya seperti itu. Kalau kami ini mana yang kami bisa lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, pasti kami lakukan. Dan kalau itu tidak bisa, juga kami pastikan tidak bisa. Nah, jadi masalah tadi yang menyampaikan segala tali AC segala macam, kan itu urusannya perusahaan dengan yang bersangkutan. Jadi kami tidak ikut-ikutan di sana, Pak. Itu kan mungkin masalah kebijakan saja mungkin, ya. Tapi kalau untuk minta dibebaskan di lahan yang masuk KPL, ya mohon maaf, kami tidak bisa melaksanakan karena kami tidak mau melanggar aturan yang ada. Terkait izin, rekomendasi dari Kementerian Transmigrasi Desa Tertinggal, nanti hari ini akan ada datang Dirjen Transmigrasi terkait permohonan perusahaan permintaan rekomendasi untuk melakukan kegiatan di lokasi HPL. Karena ini kan HPL adalah kewenangan dari kementerian, maka kami insya Allah besok akan turun ke lokasi dan akan meminta pendampingan lah dari pihak Polres, kemudian dari Pak Rubinsa, Pak Polsek dan kecamatan, supaya dalam rangka apakah lokasi yang dimohonkan oleh perusahaan itu apakah memang masuk KPL atau tidak. Munculnya daripada HPL ini adalah bermula dari pertama adanya perselisihan batas kampung antara Kampus Sukan Tengah dan Tanjung Perangat. Nah, itu memperkuat kami sampai hearing ke DPRD. Yang kedua, adanya program PTSL, ya. PTSL itu kalau di luar HPL bisa disuratkan. Makanya kami menyurat ke Pak Camat karena di situ Sukan Tengah ada HPL, supaya dalam program PTSL ini tidak tumpang tindih. Jadi kami, Pak, sebenarnya sudah ke pertengahan. Jadi peta yang ditembuskan kami itu kami protes, dan alhamdulillah peta itu tidak benar. Dan saya robek di situ, Pak, saya mohon maaf. Karena kampung induk masuk dalam HPL, padahal kenyataannya kampung induk tidak masuk HPL. Ternyata pertanahan juga mengakui bahwa itu salah. Jadi harus dirubah itu peta itu, Pak, dari pertanahan. Itu yang info di BPK saya sebagai saksinya waktu itu. Nah, kita kembali ke permasalahan, Pak, ya. Permasalahan yang masuk pada kami, pertama pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini tidak melalui pemerintah kampung, terang saja. Sehingga ada yang istilahnya tali asi itu
diterima oleh sebagian besar masyarakat Kampung Sukan Tengah, dan ada kurang lebih 100 orang lagi yang belum tidak mau menerima karena tetap bertahan walaupun itu atas nama HPL, karena mereka memang penduduk Kampung Sukan asli yang menurut mereka turun temurun telah menguasai tanah itu. Nah itu Pak, satu. Kemudian di dalam PT EPN ini Pak, ada tanaman kelapa sawit, tanaman buah yang sudah berbuah, ya kan? Bahkan KTT saya sudah ajak masuk Pak siapa? Pak Budi, dan saya sudah ajak keliling dan saya perlihatkan di situ. Jadi tidak betul itu kalau bilang tidak ada tanaman, ya. Nah kemudian yang selanjutnya Pak, surat masuk ke kami adalah Kampung Bebenir Bangun menyampaikan bahwa ada hak wilayah nenek moyang mereka di sekitar Gunung Berau. Kenapa saya sampaikan permasalahan ini? Karena ini Polres Berau saya anggap artinya penegak keamanan di Kabupaten Berau, supaya mendeteksi Pak yang ranjau-ranjau yang akan dilalui oleh PN. Makanya saya sebagai kepala kampung selama ini menyurat kepada EPM Pak untuk diadakan sosialisasi, dan mereka sampai sekarang belum siap melakukan sosialisasi. Ya, kenapa perlunya sosialisasi Pak? Pertama memang diatur undang-undang. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masuk ke pemerintah kampung. Nah, untuk apa? Karena masalah ini sudah jelas Pak. Beda tadi kalau masalah itu belum jelas, kita masih mencek masalah. Masalah ini sudah menghadang. Sekarang perusahaan mau tabrak atau mau menyelesaikan dulu? Itu intinya. Kalau mau tabrak ya biar pihak keamanan tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Karena kami ini kepala kampung Pak, bukan kepala suku. Kami adalah kepala kampung dari 14 RT, dari berbagai suku bangsa. Bagaimana kami menyatukan masyarakat kami selama ini bisa damai dan rukun. Nah yang paling bisa memicu lagi Pak, masalah kompensasi fee. Ada perusahaan penambangan selama ini Pak, namanya PT Berusaha Mandiri. Selama ini sudah memberikan fee ke Kampung Sukan Tengah tanpa terkecuali. Artinya seluruh masyarakat yang di Kampung Sukan Tengah itu dibagi rata Pak. Dan itu sudah berjalan sampai penambangan itu tutup. Dan tiba-tiba sekarang ini PT EPN hanya memberi uang fee kepada pemilik surat. Dan pemilik surat ini Pak, kita ketahui bersama bahwa itu saudara-saudara kami warga di Tanjung Redep sebagian besar. Artinya bukan semuanya penduduk kampung asli masuk semua, tapi dari 3 kelompok itu ada sebagian besar di Tanjung. Nah ini bisa menimbulkan rasa iri daripada masyarakat kami warga transmigran 4 pemukiman. Ya, berbicara tentang HPL Pak, saya juga di SK oleh Menteri Transmigrasi. Saya adalah warga transmigrasi asli. Kita ini namanya HPL selama ini sudah disampaikan oleh para KUPT bahwa tanah HPL itu bisa saja digarap dan itu nantinya bisa dibuatkan semacam izin untuk pengembangan pecahan KK dan kesejahteraan masyarakat, karena memang di SPM Pak itu sebagian pasir yang tidak bisa ditanami. Mungkin KUPT-nya masih hidup sampai sekarang. Jadi yang ingin saya itulah Pak tadi permasalahan-permasalahan mungkin yang perlu perusahaan catat ya, karena kami ini Pak sebagai kepala kampung bukan pemilik kampung. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat kami sampaikan pada hari ini ya. Apa susahnya Pak kira-kira itu kalau sosialisasi? Bukan macan kami Pak, bukan harimau. Kenapa tidak mau ya sosialisasi Pak? Nah kemudian kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik, kami tidak pernah membuat tambah Pak, karena bagaimanapun juga izinnya sudah ada,
kemudian bisa membantu masyarakat kami bisa bekerja, ya kan? Kemudian semua hal-hal. Jadi pada intinya kami minta supaya penyelesaian tadi perusahaan bisa mengakomodir, bisa menyelesaikan. Kemudian buat komitmen dengan pemerintah kampung tentang bagaimana Bapak bisa mengimplementasikan semua pemberdayaan masyarakat, baik itu di dalam AMDAL maupun kesepakatan antar pemerintah kampung dengan perusahaan. Dan kalau perlu itu kita buat di atas materai Pak di depan notaris. Karena pengalaman kami selama ini perusahaan memang agak nakal Pak. Terus terang saja. Jadi kami tidak mau terulang. Ini kami minta solusi saja, sangat sulit. Apalagi pada saat penambangan. Persoalan ini clear jika Dinas Transmigrasi Pusat hadir besok untuk menginventarisir semua lahan yang ada di lokasi sana, Pak. Yang saya sayangkan adalah prakonstruksi ini unit sudah ada di sana, Pak. Tolong itu saya tekankan ulang kepada PT IPN untuk tidak menggerakkan unit yang ada di sana. Di sana sudah ada 2 unit Pak, standby, dozer dan ekskavator Pak. Nah di saat itu datang, itu memicu Pak, itu pemicu masalah sebetulnya. Karena saya sebagai ketua BPK ini dalam 1 hari mungkin ada 8 sampai 10 telepon Pak masuk ke saya. Ini mau apa? Sosialisasi aja nggak mau. Kenapa nurunkan unit di Sukan? Ini pemicunya Pak. Sebetulnya 2 minggu yang lalu saya sudah ngobrol sama KTT dan teman-teman di kantor desa kepala kampus, sudah saya jelaskan. Selesaikan dulu, dengan catatan adalah sosialisasi. Dengan sosialisasi itu nanti akan dituangkan berbagai macam produk yang dihasilkan kesepakatan antara pihak kampung dengan EPN. Kalau di sini Pak, saya nggak akan menyelesaikan masalah. Intinya ketika perusahaan masuk, Assalamualaikum kalau Muslim, kalau Nasrani selamat siang. Apa yang dilakukan IPN terhadap kampung? Tidak ada. Kapan sosialisasi? Kapan silaturahmi? Hanya koordinasi ini sekelompok yang tidak bisa memberikan kepastian hukum, Pak. Kan sayang, Pak. Datang ke sana silaturahmi, datang ke sana, tapi tidak menjamin kepastian hukum. Bagaimana kelak ketika IPN itu produksi? Kan seperti itu, Pak. Makanya adanya miskomunikasi ini, tidak adanya komunikasi mungkin dengan pertemuan ini bisa membangun kembali komunikasi yang sempat putus atau mungkin informasi-informasi yang nggak tersampaikan. Dengan pertemuan ini kita bisa menjalin kembali komunikasi itu. Intinya keberadaan investor di situ seyogyanya menyejahterakan masyarakat, kan intinya itu. Kemudian yang paling penting tadi, bahwa kampung itu sebenarnya tidak menolak adanya investasi di situ, adanya perusahaan di situ. Intinya masyarakat kampung di sekitar juga merasakan dampak adanya kesejahteraan. Intinya kan itu kan, intinya dampak kesejahteraan itu nanti perusahaan yang harus mikir. Makanya kita perlu komunikasi ulang terkait dengan royalti itu gimana, kemudian nanti masalah kedepannya naker tenaga kerja itu harus kita bicarakan supaya tidak di belakang hari nanti ribut dan sebagainya. Tapi sebagai leading sektornya nanti ke masalah naker adalah kampung supaya jelas.